Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Agus Harimurti Yudhoyono, atau yang kita kenal sebagai AHY, baru-baru ini memimpin diskusi tentang isu penting yang dihadapi Indonesia, melindungi garis pantai kita. Dalam pertemuan ini, AHY menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat lokal untuk mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan. Diskusi ini tidak hanya berfokus pada tantangan saat ini, tetapi juga pada bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Fokusnya, proyek pembangunan tembok laut besar yang dirancang untuk melindungi Jawa Utara, wilayah yang sedang bergulat dengan ancaman kenaikan permukaan laut. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi infrastruktur dan pemukiman, tetapi juga untuk menjaga ekosistem pesisir yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan mata pencaharian masyarakat setempat. Kepemimpinan AHY dalam diskusi ini menandakan komitmen untuk menemukan solusi inovatif dan berkelanjutan. AHY mendorong pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, memastikan bahwa setiap suara didengar dan setiap perspektif dipertimbangkan. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan efektif. Pendekatan AHY ini menyegarkan, bergeser dari hanya mengandalkan tembok beton. Beliau menekankan pentingnya solusi yang lebih alami dan ramah lingkungan, seperti penggunaan vegetasi pesisir dan struktur alami lainnya yang dapat membantu mengurangi dampak gelombang dan erosi. Beliau menganjurkan strategi yang lebih bernuansa, yang memadukan pengetahuan yang sudah ada dengan perspektif yang berorientasi ke depan. AHY percaya bahwa dengan menggabungkan teknologi modern dengan kearifan lokal, kita dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan yang seimbang ini penting untuk negara seperti Indonesia, dengan garis pantai yang panjang dan ekosistem yang beragam. Indonesia memiliki lebih dari 11.000 pulau, masing-masing dengan tantangan dan kebutuhan uniknya sendiri. Oleh karena itu, solusi yang diterapkan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Proyek tembok laut raksasa ini, meskipun ambisius, bukannya tanpa tantangan. Pembangunan infrastruktur besar seperti ini memerlukan perencanaan yang matang, sumber daya yang cukup, dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak. Selain itu, ada juga tantangan teknis dan lingkungan yang harus diatasi. AHY mengakui tantangan ini secara langsung, menekankan perlunya penelitian menyeluruh dan pertimbangan yang cermat. Beliau juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proyek, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Visinya melampaui sekadar konstruksi, bertujuan untuk solusi yang melindungi lingkungan dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung padanya. AHY percaya bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal, memastikan bahwa mereka tidak hanya dilindungi, tetapi juga diberdayakan. Komitmen terhadap pendekatan yang seimbang ini, yang ditandai dengan perencanaan yang cermat dan rasa hormat yang mendalam terhadap lingkungan, menunjukkan bahwa AHY memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi. Beliau bertekad untuk menemukan solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang, membuka jalan bagi era baru perlindungan pantai di Indonesia. Dengan pendekatan yang inovatif dan inklusif, AHY menunjukkan bahwa kita dapat menghadapi tantangan ini dengan optimisme dan tekad yang kuat. Salah satu arahan utama AHY untuk proyek tembok laut ini adalah integrasi dan pembaruan studi yang sudah ada. Ini berarti bahwa semua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya akan dikaji ulang dan diperbarui dengan data terbaru. Dengan cara ini, proyek ini tidak hanya akan didasarkan pada informasi yang paling mutakhir, tetapi juga akan memanfaatkan pengetahuan yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Pendekatan ini menunjukkan komitmen terhadap perencanaan yang bertanggung jawab dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan mengintegrasikan studi yang ada, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka menjadi ancaman nyata. Dengan memanfaatkan penelitian sebelumnya, proyek ini dapat mengambil manfaat dari wawasan berharga dan menghindari potensi jebakan. Studi-studi ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kondisi pesisir telah berubah dari waktu ke waktu dan apa yang dapat diharapkan di masa depan. Ini memungkinkan perencanaan yang lebih baik dan lebih proaktif.
Banyak studi telah dilakukan tentang kerentanan pesisir Indonesia dan langkah-langkah mitigasi potensial. Studi-studi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari erosi pantai hingga dampak perubahan iklim. Dengan menggabungkan semua informasi ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih komprehensif dan efektif. Studi-studi ini memberikan banyak data tentang proyeksi kenaikan permukaan laut, tingkat penurunan tanah, dan efektivitas berbagai strategi pertahanan pantai. Data ini sangat penting untuk merancang solusi yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan memahami proyeksi ini, kita dapat merencanakan dengan lebih baik dan menghindari kejutan yang tidak diinginkan. AHI menyadari pentingnya menggabungkan basis pengetahuan ini dan memperbaruinya dengan temuan ilmiah terbaru. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan data, tetapi juga tentang menganalisis dan menginterpretasikan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa proyek ini selalu berada di garis depan inovasi dan efisiensi. Lebih lanjut, mengintegrasikan studi yang ada mendorong keberlanjutan dan menghindari duplikasi upaya. Ini berarti bahwa sumber daya dapat digunakan dengan lebih efisien, dan kita dapat fokus pada pengembangan solusi baru daripada mengulang penelitian yang sudah ada. Ini juga membantu dalam membangun kolaborasi yang lebih kuat antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan membangun di atas karya peneliti sebelumnya, proyek ini dapat merampingkan proses perencanaan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Ini memungkinkan kita untuk bergerak lebih cepat dan dengan lebih percaya diri, mengetahui bahwa setiap keputusan didasarkan pada data yang solid dan analisis yang mendalam. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan dibuat dengan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang dihadapi. Dengan memiliki gambaran yang jelas tentang tantangan dan peluang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat sasaran. Ini juga membantu dalam mengkomunikasikan rencana dan strategi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penekanan AHI pada integrasi dan pembaruan studi yang ada mencerminkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Ini adalah prinsip-prinsip yang sangat penting dalam memastikan bahwa proyek ini tidak hanya berhasil, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dan keberlanjutan proyek tembok laut raksasa. Dengan mengintegrasikan dan memperbarui studi yang ada, kita dapat memastikan bahwa proyek ini tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini adalah langkah penting dalam melindungi pesisir Indonesia dan memastikan masa depan yang lebih aman dan lebih berkelanjutan. Meskipun proyek tembok laut raksasa awalnya memunculkan gambaran struktur beton yang megah, banyak yang mulai menyadari bahwa solusi ini tidak selalu cukup untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Beton mungkin tampak kuat dan tahan lama, tetapi ia tidak memiliki fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang dimiliki oleh solusi alami. Visi AHI melampaui solusi konvensional semacam itu. Beliau melihat ke masa depan, di mana teknologi dan alam dapat bekerja bersama untuk menciptakan perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Beliau menekankan pentingnya memasukkan penghalang alami, khususnya hutan bakau, ke dalam strategi perlindungan pantai. Hutan bakau tidak hanya berfungsi sebagai penghalang fisik, tetapi juga sebagai ekosistem yang hidup dan berkembang. Pendekatan ini, yang sering disebut sebagai membangun dengan alam, mengakui kekuatan dan ketahanan inheren dari ekosistem alami. Dengan memanfaatkan kekuatan alam, kita dapat menciptakan solusi yang lebih tahan lama dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Mangrove, dengan sistem akarnya yang padat, bertindak sebagai penyangga alami terhadap gelombang badai dan erosi pantai. Mereka mampu menyerap energi gelombang yang datang, mengurangi dampak yang dirasakan di daratan. Mereka meredam energi gelombang, menjebak sedimen, dan menyediakan habitat bagi beragam biota laut. Ini menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung keanekaragaman hayati. Selain itu, mangrove menawarkan banyak manfaat ekologis dan ekonomi, termasuk penyerapan karbon, peningkatan perikanan, dan peluang ekowisata. Dengan demikian, mereka tidak hanya melindungi pantai, tetapi juga mendukung mata pencaharian masyarakat setempat.
AHY membayangkan pendekatan hibrida, menggabungkan integritas struktural penghalang beton dengan manfaat ekologis dari restorasi mangrove. Ini adalah cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, menggabungkan kekuatan dan fleksibilitas. Pendekatan abu-abu hijau ini mengakui bahwa perlindungan pantai yang berkelanjutan membutuhkan strategi multifaset yang memanfaatkan solusi rekayasa dan alami. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, kita dapat menciptakan sistem yang lebih kuat dan lebih tahan lama. Dengan merangkul mangrove dan infrastruktur alami lainnya, visi AHY untuk proyek tembok laut melampaui sekadar pertahanan pantai. Ini adalah visi untuk masa depan yang lebih hijau dan lebih berkelanjutan. Ini menjadi katalis untuk restorasi ekosistem, mitigasi perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya melindungi pantai, tetapi juga memperbaiki dan memperkuat ekosistem yang ada. Pendekatan holistik ini menetapkan standar baru untuk pengelolaan pesisir di Indonesia dan sekitarnya. Ini adalah langkah maju yang penting dalam menghadapi tantangan lingkungan global dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pendekatan AHY terhadap perlindungan pantai melampaui mengatasi ancaman langsung seperti kenaikan permukaan laut. Beliau menyadari pentingnya mengatasi masalah mendasar, terutama penurunan tanah, yang memperburuk kerentanan pantai. Di Jawa Utara, ekstraksi air tanah yang berlebihan telah menyebabkan tingkat penurunan tanah yang mengkhawatirkan, membuat wilayah tersebut semakin rentan terhadap banjir. AHY menekankan perlunya mengatasi akar penyebab ini sebelum menggunakan penghalang beton skala besar. Beliau menganjurkan untuk mengeksplorasi solusi alternatif yang mengatasi penggunaan sumber daya air tanah yang tidak berkelanjutan. Alternatif ini termasuk mempromosikan langkah-langkah konservasi air, mengatur ekstraksi air tanah, dan mengeksplorasi sumber air tawar alternatif. Dengan mengatasi penurunan tanah, AHY bertujuan untuk membangun ketahanan jangka panjang dan mengurangi ketergantungan wilayah pada proyek infrastruktur yang mahal dan berpotensi mengganggu. Pendekatan proaktif ini mengakui bahwa pengelolaan pesisir yang berkelanjutan membutuhkan perspektif holistik yang mempertimbangkan faktor langsung dan mendasar. Penekanan AHY pada mengatasi penurunan tanah menyoroti komitmennya untuk menemukan solusi berkelanjutan yang mengatasi akar penyebab kerentanan pantai. Pendekatan visioner ini menetapkan presiden positif untuk pengelolaan pesisir di Indonesia dan sekitarnya.